Sungguh benar ya Bapa di sorga, besar setiamu, sungguh besar kasih-Mu yang terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, kehidupan kami secara pribadi, keluarga, maupun persekutuan kami sebagai jemaat tubuh Kristus. Kami terus dipersatukan ya Tuhan, di dalam setiap kerinduan kami bersama-sama, ingin memuliakan Engkau Bapa dengan segala puji-pujian yang kami naikkan meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan terlebih ya Tuhan, kerinduan kami untuk selalu melihat pekerjaan Tuhan di dalam persekutuan kami, dalam kekeluargaan kami, dalam Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan pewaris sorgawi. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini mengawali pekan yang Tuhan berikan bagi kami sebagai waktu dan kesempatan untuk kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas berkat-berkat-Mu yang selalu mencukupkan apa yang kami perlukan, supaya kami bisa tetap taat mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Inilah firman-Mu ya Tuhan Yesus, kami sambut dengan hati yang terbuka, dan kami bersyukur atas pencerahan-pencerahan yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, puji Tuhan, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya terima kasih saudaraku, sangat bersyukur sekali mengawali minggu ini. Tuhan Yesus memberikan kita, ya saudara-saudaraku, hikmat dan pengertian yang terus menggerakkan hati kita untuk selalu bersama-sama di dalam ibadah pagi kita ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal 1. Nah, kita sudah mendengarkan bersama-sama, saudara, bagaimana pengertian yang benar, ya, yang tepat, yang sesuai dengan maksud Tuhan tentang apa yang biasa dikenal dengan istilah predestinasi, yaitu penentuan Tuhan dari semula. Apa yang ditentukan oleh Tuhan dari semula sebelum dunia dijadikan adalah bahwa hanya melalui Yesus Kristuslah keselamatan diperoleh semua orang yang percaya. Dan semua orang yang percaya itu ditentukan menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Siapa saja yang mau percaya saat ini, berdasarkan kasih karunia Tuhan atas kematian Yesus, atas pengorbanannya di atas kayu salib, merupakan manifestasi daripada kasih Allah yang terbesar di sepanjang zaman, yang saat ini dicurahkan oleh Allah, berkat-berkat keselamatan, hidup yang kekal, yang dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya hanya melalui iman. Dan dikaruniakan secara cuma-cuma, dibenarkan setiap orang yang percaya kepadanya, yang dulunya adalah berdosa, sekarang menjadi kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Menjadi kudus di hadapan Allah, dan kita menjadi pewaris-pewaris segala berkat rohani yang surgawi. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga sudah bersama-sama mendengarkan, ya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa penentuan Allah itu, ya sekali lagi, saudara-saudaraku, jangan kita ikut-ikutan dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi kita harus menjadi, ya, orang-orang yang menyalurkan kebenaran. Amin. Ya, menyalurkan, memberitakan kebenaran Allah kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan. Jangan salah menerjemahkan atau salah mengartikan kebaikan Tuhan tentang pemilihan, yaitu bukan
Allah tidak memilih orang untuk diselamatkan dan kemudian memilih orang untuk menjadi binasa. Ya, jadi ini Bapak Ibu Saudara, karena sudah ribuan tahun menjadi pengajaran di dalam kekristenan, maka saudara-saudara dan saya ya melalui firman Tuhan ini diingatkan agar kita menjalani kehidupan yang baru. Amin. Menjalani kehidupan yang baru dengan pengetahuan yang baru yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan Yesus, yaitu di mana Allah menentukan kita setiap orang yang percaya ya untuk menjadi anggota tubuh Kristus yang ditempatkan, diposisikan di posisi tempat yang sorgawi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa Allah juga mempunyai kelompok orang percaya ya yang ditentukan oleh Allah sesudah dunia dijadikan. Tidak dikatakan sebelum dunia diciptakan, tetapi sesudah dunia terbentuk, Allah menentukan pewaris bumi, di mana Allah menentukan melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub akan menempati kerajaan sorga di bumi sesuai dengan pengharapan yang ditetapkan oleh Allah bagi umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita sangat penting memahami kebenaran ini? Yang pertama adalah karena kita harus bekerja sesuai dengan prospek atau sesuai dengan platform, sesuai dengan program, sesuai dengan rancangan daripada Tuhan yang telah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Berikut dengan segala berkat yang menyertainya, dan sehingga saudara dan saya melayani Tuhan bukan melayani secara acak, tetapi melayani menurut program Tuhan. Amin. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, selagi kita terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran, maka pelayanan kita akan terus berkembang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tidak peduli Bapak Ibu Saudaraku keadaan dunia seperti apa. Tidak peduli Bapak Ibu Saudaraku keadaan yang berubah-ubah ya di dalam ya dunia di mana kita sementara berjuang saat ini untuk menghidupi semua firman Tuhan, maka saudara dan saya harus berkeyakinan yang teguh bahwa kita akan berkarya terus di hadapan Tuhan. Amin. Roh Kudus akan terus memakai kehidupan kita, apapun kelemahan yang kita rasa, ya, apapun kekurangan yang sedang kita lihat, ya, apapun Bapak Ibu Saudara kendala yang sedang ya ada di depan mata kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus masuk terus kepada proses ya cara bekerja di mana Tuhan yang menghendaki saudara-saudara dan saya untuk terus bertumbuh di dalam kekuatan kasih karunia-Nya. Amin. Nah, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sesudah kita memahami ya arti daripada panggilan Tuhan ya atas kehidupan kita, sementara kita semua diberikan waktu oleh Tuhan dan waktu kita sangat terbatas di sini. Ya, waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini sangatlah terbatas, saudara-saudaraku. Ya, oleh karena itu saudaraku, apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan di sini adalah kita rindu dan kita semua sepakat, saudara-saudaraku, supaya semuanya itu kita yakini, kita percayai bahwa itu adalah buah daripada pekerjaan Roh Kudus. Amin. Karena hanya yang dikerjakan oleh Roh Kudus, hanya apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang diperhitungkan oleh Allah menjadi upah mahkota yang kita terima
ketika nanti kita berhadapan dengan Yesus Kristus sebagai hasil daripada jerih payah yang kita kerjakan berdasarkan iman kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah ditentukan untuk menjadi serupa dan segambar dengan buah sulung kebangkitan, yaitu Yesus Kristus sebagai kepala tubuh, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya yang terhubung di dalam ciptaan baru. Amin. Yang terhubung di dalam satu ciptaan yang disebut dengan ciptaan baru, manusia baru di dalam Yesus Kristus, yang mewarisi suatu berkat yang mulia yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan untuk menjadi sumber kekuatan, sumber damai sejahtera, dan sumber kekuatan kemampuan kita untuk bisa bertahan menghadapi segala ujian dan pencobaan di dalam dunia ini, sementara kita dipakai oleh Tuhan untuk berkarya, untuk melakukan apa yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan, untuk mewujudkan kerinduan daripada Allah bahwa supaya melalui tiap-tiap anggota tubuhnya, saudara-saudara dan saya yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, kehidupan Kristus yang mulia itu bisa diwujudkan, bisa dinyatakan sebagai kesaksian kita kepada dunia untuk membawa berita keselamatan hidup yang kekal yang dikaruniakan oleh Allah secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Dan setiap orang yang percaya itu adalah anggota tubuh Kristus yang permanen, ya, yang ditempatkan sebagai anggota-anggota keluarga Allah yang diberkati bersama dengan semua orang-orang kudusnya Tuhan, saling bekerja sama, saling mendoakan, dan saling menguatkan satu dengan yang lain, bertumbuh menjadi dewasa dan kuat di dalam hidup yang berkenan kepada Allah. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena keserupaan ini, ya, wajah kemuliaan yang Allah inginkan itu menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kita anak-anaknya, maka itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus melalui pengetahuan kebenaran yang kita responi melalui iman. Amin. Dengan demikian, hidup Kristus yang mulia itu, hidup Kristus yang kekal itu, saudara-saudara terus dapat merasakan dan mengalaminya. Ya, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita yang telah dikaruniakannya di dalam Kristus Yesus secara bersama-sama, itu bisa kita rasakan satu dengan yang lain di dalam setiap perjuangan pelayanan kita. Ya, kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka sekali lagi, ya, harus diulang-ulang penegasannya Bapak Ibu Saudara, ya. Sama sekali Allah tidak mempredestinasikan, sama sekali Allah tidak menentukan sebelum dunia dijadikan siapa yang percaya, siapa yang tidak percaya. Bukan itu maksud daripada pemilihan Allah yang disebutkan di dalam Efesus pasal 1 ini, dan juga di dalam Roma pasal 8, bahwa Allah menentukan, ya, di dalam Yesus Kristus, ya, bahwa setiap orang yang percaya kepada kasih karunia-Nya yang sempurna, hanya mereka yang percaya itulah yang ditetapkan oleh Allah untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya mengapa penting tugas pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Mengapa penting kesaksian saudara. Mengapa kita penting Bapak Ibu Saudaraku untuk terus bertumbuh kuat di dalam kasih karunia Tuhan ini. Karena saudaraku, godaan-godaan dunia, ya, banyak dan sudah terbukti Bapak Ibu Saudara bisa menghentikan kesaksian daripada orang-orang percaya yang dulunya sangat bersemangat luar biasa, tetapi oleh karena dihimpit
ditekan oleh berbagai tekanan-tekanan kehidupan di dunia ini, banyak orang percaya yang mundur dari persekutuan, mundur dari pelayanan, mundur dari kesaksian, ya Bapak Ibu Saudara, mundur dari pekerjaan Tuhan dan memilih untuk menjadi pasif, memilih untuk menentukan sendiri apa yang menjadi cita-citanya, dan memilih untuk menjadi serupa dengan dunia. Dan saudara-saudara dan saya harus mengambil pengalaman semua itu yang terjadi menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa siapa yang tidak datang kepada pengetahuan akan kebenaran, maka mereka bisa terseret oleh arus dunia yang menggiurkan, arus dunia yang menenggelamkan setiap kesaksian orang-orang percaya, dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Tuhan menjadi dikorbankan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi saudara, Tuhan mengajar kita semuanya. Amin. Tuhan mengajar kita, saudara-saudaraku, dengan firman-Nya bahwa kita harus menjadi kuat di dalam kasih karunia-Nya. Amin. Rasul Paulus menasihati kepada Timotius, ya, saudaraku, dikatakan jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita kembali akan melihat konsep daripada predestinasi ini, penentuan Allah yang semula sebelum dunia dijadikan ini adalah merupakan sumber kekuatan kita, sumber sukacita kita, sumber damai sejahtera kita, sumber berkat-berkat kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita lihat ya di dalam 1 Korintus pasal 15. Mari saudara, 1 Korintus pasal 15, bagaimana penentuan Allah ya untuk menjadikan kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus yang mulia itu. Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa dosa, yang telah mengalahkan kuasa maut, dan yang telah bangkit di dalam kemuliaan yang kekal, yang menjadi yang sulung di hadapan Allah, dan kita adalah menjadi anggota tubuhnya yang mulia. Nah, Bapak Ibu Saudara, beginilah prospek masa depan daripada ya kehidupan saudara bersama-sama dengan Kristus akan disempurnakan di masa yang akan datang. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya kita baca saja dari ayatnya yang ke-47. Ya, ini tentu saudara-saudara, ya kita tahu bahwa berbicara tentang kebangkitan, amin. Ya, berbicara tentang kebangkitan. Yang dibangkitkan itu apa, Bapak Ibu Saudara? Banyak mengajarkan bahwa kebangkitan itu nanti adalah kebangkitan roh. Saudaraku, tidak demikian. Ya, bahwa ketika kita percaya kepada Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, Allah telah membangkitkan roh kita. Sementara kita masih ada di dunia ini, secara rohani kita sudah dibangkitkan. Amin. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di pasal 2, bahwa dahulu kita adalah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa, tetapi oleh karena kasih karunia Allah, sekarang kita sudah dibangkitkan, bahwa kita sudah diciptakan baru di dalam Yesus Kristus, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah tiba. Karena itu, saudara-saudara, kita menantikan ya yaitu tubuh baru di masa yang akan datang. Kebangkitan kita adalah kebangkitan akan tubuh baru, supaya secara utuh di hadapan Allah kita adalah anak-anak yang mulia sepenuhnya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayatnya yang ke-47. Ayat 47 dikatakan 1 Korintus pasal 15, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa, bersifat jasmani, bersifat lahiria, bersifat fisik. Dan awalnya ya manusia pertama itu diciptakan oleh Allah adalah untuk mewarisi bumi ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi
oleh karena manusia yang pertama itu melanggar perintah Tuhan dan akhirnya jatuh ke dalam dosa dan mengalami kefanaan. Sekali lagi, tubuh jasmani itu oleh karena dosa akhirnya mengalami kefanaan. Ya, sebelum dosa masuk ke dalam tubuh jasmani manusia itu, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Allah merancangkan tubuh itu untuk mengalami kekekalan. Nah, saudaraku, itulah yang hilang. Ya, itulah yang hilang dari keadaan manusia yang lama, yaitu kekekalan yang disebut dengan berdosa, dan upah dosa adalah maut. Tetapi di dalam Yesus Kristus, setiap anggota tubuhnya itu telah dipersiapkan oleh Allah untuk menerima tubuh yang kekal. Namanya adalah tubuh sorgawi. Ya, mari kita lihat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Amin, saudaraku. Jadi manusia yang berasal dari sorga ini adalah manusia baru. Itulah keadaan diri saudara yang diciptakan baru dalam Kristus Yesus, yang sanggup bertahan untuk sampai kekal selama-lamanya dan tidak akan mengalami kebinasaan. Ayat 48 maksud saya. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia, Yesus Kristus, yang berasal dari sorga. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kenyataannya adalah saudara dan saya masih memakai rupa tubuh yang sifatnya duniawi. Itulah tubuh kita yang sering mengalami kesakitan, Bapak Ibu Saudaraku, mengalami berbagai macam penyakit, mengalami kelelahan. Ya, saudara-saudara, membutuhkan istirahat, membutuhkan makanan dan minuman, membutuhkan penjagaan terhadap fisik kita secara jasmani, Bapak Ibu Saudaraku, dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam tubuh fisik yang lama yang terhubung dengan Adam yang pertama itulah saat ini kita sedang hidup di dunia ini. Yang nyata ini, Bapak Ibu Saudara, dengan kulit, dengan daging yang kita pakai saat ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, suatu saat Tuhan akan menggantikan semua yang fana ini dengan suatu tubuh yang sifatnya kekal. Sama seperti tubuh kebangkitan Yesus Kristus yang kuat dan yang kokoh dan yang mulia, yang tidak akan dipengaruhi oleh keadaan-keadaan duniawi. Tapi kita masih menunggu rencana Allah atau menunggu jadwal Tuhan untuk kita mengalami semuanya itu. Tapi itu adalah suatu kepastian, kemuliaan, berkat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai suatu keistimewaan daripada hubungan kita dengan Tuhan Yesus sebagai kepala tubuh, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya yang serupa dengan Dia. Dan Allah sudah menentukan itu sebelum dunia dijadikan, bahwa dalam Yesus Kristus kita menerima tubuh yang baru, tubuh yang mulia, sama seperti tubuh kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita lihat, Bapak Ibu Saudara, ayat 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sementara kita mempelajari setiap firman Tuhan, sementara kita datang pada pengetahuan akan kebenaran, sebenarnya di situ kita semakin melihat wajah kita di dalam Yesus Kristus, wajah kita yang serupa dengan Yesus Kristus. Kita bisa melihat itu melalui iman kepada setiap kebenaran firman Allah yang kita pahami dan kita percayai sebagai
sumber daripada, cermin daripada kehidupan kita yang sudah ditentukan oleh Allah, yang menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia itu. Artinya kita sudah dapat belajar dari sekarang Bapak Ibu Saudara, bagaimana wajah kita, bagaimana rupa kita yang diserupakan dengan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Kita dapat belajar saat ini sambil menunggu jadwalnya Tuhan untuk mengubah seluruh tubuh kita ini yang lama ini menjadi serupa dengan tubuh Yesus Kristus yang mulia. Amin. Nah, saudaraku, di ayatnya yang ke-50 dikatakan, kita baca sedikit lagi saudara. Di ayatnya yang ke-50 dikatakan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Amin. Bapak Ibu Saudara, itulah keserupaan kita yang ditentukan oleh Allah sebelum dunia dijadikan, bahwa kita semua pasti diubahkan oleh Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan motivasi rencana Allah yang akan mengubah hidup kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus Tuhan kita, inilah yang menjadi sumber daripada kekuatan yang besar bagi kita untuk menaati seluruh kehendak Tuhan. Amin. Saudaraku, bahwa kita pasti akan terus diubahkan. Setiap orang yang percaya, saudaraku, tidak ada yang tidak akan mungkin diubahkan oleh Tuhan. Amin. Saudaraku, setiap orang yang percaya tidak mungkin tidak bisa mengalami kemajuan di dalam kehidupan imannya kepada Yesus Kristus. Di dalam tubuh itu, setiap orang yang percaya telah dirancangkan oleh Tuhan untuk mengalami perkembangan, kemajuan, kedewasaan, dan juga kemuliaan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, itulah sebabnya saudara, kita datang terus kepada pengetahuan akan kebenaran. Disinilah saudara-saudaraku, kita lihat bahwa ada ditentukan oleh free will, ditentukan oleh kemauan atau ditentukan oleh setiap orang yang percaya, memilih apakah dia akan mengikuti terus apa yang menjadi panggilan Tuhan untuk hidup mengalami perubahan di dalam kehidupan yang surgawi ini, ataukah berhenti untuk mengalami perubahan. Saudara dan saya yang menentukan itu, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita mau datang ataukah kita berhenti, itu sudah kembali kepada pilihan masing-masing. Karena itu semua akan dipertanggungjawabkan nanti ketika kita tiba saatnya berhadapan dengan Yesus Kristus yang telah mengaruniakan hidup yang kekal itu kepada kita masing-masing. Amin. Nah, sementara kita masih ada di dunia ini, sementara ada waktu bagi kita untuk mengalami perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh Roh Kudus, melalui kebenaran firman-Nya, hidup kita pasti terus diubahkan. Karena itu adalah merupakan rancangan Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam kasih karunia-Nya. Kita harus mengalami perubahan-perubahan yang sesuai dengan rancang bangun daripada kehidupan yang baru yang telah ditentukan oleh Allah sebelum dunia dijadikan, supaya kita serupa dan segambar dengan Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia itu. Oleh sebab itulah saudaraku, dikatakan di ayat 52, di ayat 52, 1 Korintus pasal 15 ini dikatakan, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan dikatakan kita semua akan diubah. Amin. Diubah menjadi sempurna, baik tubuh dan roh kita lengkap sama seperti Yesus Kristus yang mulia
dan keadaan dunia ini tidak ada lagi hubungannya dengan kita ketika kita, saudara-saudaraku, sudah mengalami dan menerima tubuh yang baru. Bapak Ibu Saudara, tubuh yang baru ini tubuh yang mulia, tubuh yang kekal, tubuh yang kokoh, saudaraku, yang tidak takluk kepada maut, tetapi yang mengalahkan maut, yang mengalahkan kuasa dosa, dan yang mulia sama seperti Yesus Kristus yang mengalami dan menerima tubuh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah merupakan berkat yang sangat luar biasa yang seharusnya memotivasi setiap orang yang percaya untuk tetap hidup mengikuti kehendak daripada Roh Kudus. Amin. Kita terus, Bapak Ibu Saudaraku, hidup memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh daging, dipimpin oleh firman Allah, bukan dipimpin oleh pikiran-pikiran yang terbatas, tetapi kita menyerahkan semua kemauan kita untuk diperbaharui oleh Allah sesuai, seturut, selaras dengan firman kebenarannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari, saudaraku, gambaran kehidupan kita yang baru ini harus kita pelajari terus, ya, harus kita dapatkan terus, harus kita gali terus, Bapak Ibu Saudara. Kita masuk lebih dalam lagi, saudaraku, dan biarlah Roh Kudus yang memampukan kita semua untuk memperoleh kemauan yang keras, kemauan yang kuat, kemauan yang sungguh-sungguh untuk melihat wajah kemuliaan kita melalui setiap firman kebenarannya, cermin daripada kehidupan kita yang baru ini, saudara-saudaraku, akan terpancar melalui setiap kesaksian kita sementara kita masih ada di dunia ini. Sebab Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Ya, mari kita saling mendoakan, saling menasehati, saling menguatkan, supaya kita semua orang-orang percayanya Tuhan, tidak ada satupun yang tertinggal, tapi maksud saya tertinggal di dalam perlombaan iman ini, ya, tapi kita semua sama-sama berlari menuju panggilan sorgawi kita, yaitu panggilan di mana kita semua, saudara-saudaraku, akan menerima mahkota kemuliaan yang diberikan oleh Hakim yang adil, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Diberkatilah kita semuanya, Bapak Ibu Saudaraku. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami terus dipersiapkan oleh setiap kebenaran firman-Mu. Diperbaharui cara pandang kami. Terus diperbaharui batin kami. Manusia batiniah kami. Terus disentuh oleh setiap kebenaran firman Allah yang akan membawa kami terus kepada seluruh kemuliaan-Mu yang bersinar, seluruh kehendak-Mu yang kuat, dan seluruh panggilan-Mu yang menarik hati dan pikiran kami untuk selalu fokus kepada hal-hal yang positif yang dapat kami lakukan setiap saat, setiap hari, dan pasti berbuah oleh karena Roh Kudus yang bekerja memberikan hikmat bagi kami semua, tiap-tiap anggota tubuh-Mu, supaya kami bisa memperoleh jalan keluar dari semua hal-hal yang sulit yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan mendampingi hidup kami, memberikan kepada kami keyakinan yang kuat bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami percaya setiap apa yang kami kerjakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan kami saja. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pagi hari ini kami serahkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami dimanapun semua anak-anak Tuhan, orang-orang kudus-Mu, diberkatilah semuanya dengan berkat yang surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Salam kudus buat kita semuanya. Ya, selamat pagi saudara-saudaraku.